Halo semua, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yunita Bezo. Saya dari program studi pendidikan musik semester 4. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah novel dengan judul Dunia Sophie. Jadi novel Dunia Sophie merupakan salah satu novel yang dituliskan oleh Justin Galler dengan genre fiksi filosofis. Novel tersebut diterbitkan pada tahun 1991 di Norwegia. Dan pada tahun 1995, novel tersebut kemudian diubah ke dalam bahasa Indonesia agar bisa dinikmati oleh semua pembaca di kalangan tertentu. Adapun beberapa tokoh yang dibahas dalam novel tersebut, yaitu yang pertama adalah Sophie Amundsen. Sophie Amundsen merupakan seorang gadis remaja berusia 14 tahun dan merupakan seorang pelajar. Sophie adalah salah seorang yang dipilih untuk mempelajari filsafat dan sejarah perkembangan filsafat dari abad ke abad. Yang kedua adalah Alberto Knox. Alberto Knox merupakan seorang filsuf misterius yang juga merupakan guru Sophie. Alberto Knox inilah yang mengajarkan Sophie untuk menjelajahi dunia dan mengajarkan Sophie juga mencari tahu dari mana asal filsafat itu sendiri. Yang ketiga adalah Hilde Moller-Knech. Hilde Moller-Knech merupakan gadis misterius yang namanya sering muncul pada surat yang diterima oleh Sophie. Yang keempat adalah Mayor Albert Knech. Mayor Albert Knech merupakan ayah Hilde sekaligus seorang penulis cerita fiksi tepat di mana Sophie berada. Selanjutnya adalah konsep filsafat. Konsep filsafat ini menceritakan perkembangan filsafat dari zaman ke zaman dan juga filsuf-filsuf yang ada pada zaman tersebut. Yang pertama, pada zaman Yunani kuno, membahas tentang dasar-dasar metafisika dan epistemologi. Salah satu filsuf yang ada di dalam zaman tersebut yaitu yang pertama adalah Plato. Plato ini lahir pada tahun 428 sesudah Masehi. Beliau membuat sebuah teori yaitu dunia yang kita lihat hanyalah bayangan dari dunia bentuk yang sempurna dan abadi. Beliau wafat pada tahun 348 sebelum Masehi. Filsuf yang kedua adalah Aristoteles. Aristoteles ini merupakan murid Plato dan beliau menetapkan beberapa teori yaitu realisme dan juga empirisme. Aristoteles lahir sekitar abad 384 sebelum Masehi dan beliau wafat pada abad 322 sebelum Masehi. Yang kedua adalah zaman abad pertengahan, membahas tentang pengaruh agama dan filsafat klasik. Yang ketiga adalah zaman modern. Pada zaman modern ini membahas tentang rasionalisme, empirisme dan juga kritik. Adapun beberapa filsuf yang ada pada zaman itu, yaitu yang pertama Descartes. Descartes ini merupakan seorang rasionalis dan ia menetapkan sebuah teori yang diberi nama cogito ergo sum, yang artinya saya berpikir karena itu saya ada. Beliau lahir pada tahun 1596 dan wafat pada tahun 1650. Yang kedua adalah Immanuel Kant. Immanuel Kant lahir pada tahun 1734 dan beliau mengemukakan satu teori yaitu kritik terhadap akal budi. Beliau wafat pada tahun 1804. Filsuf yang ketiga adalah Frederick. Lahir pada tahun 1844 dan mengemukakan sebuah teori yaitu kemauan untuk berkuasa. Beliau wafat pada tahun 1900. Zaman yang ketiga adalah eksistensialisme. Hal ini fokus pada kebebasan dan tanggung jawab. Adapun beberapa filsuf yang dibahas pada zaman eksistensialisme yaitu yang pertama Søren Kierkegaard, lahir pada tahun 1813 dan wafat pada tahun 1855. Teori yang dikemukakan oleh beliau adalah individu, tanggung jawab pribadi, dan hubungannya dengan Tuhan. Yang kedua adalah Jean-Paul Sartre.
Sartre, lahir pada tahun 1905 dan mengemukakan sebuah teori yaitu absurditas dan kepercayaan. Beliau wafat pada tahun 1980. Selanjutnya adalah tema utama. Jadi dalam tema utama ini membahas tentang perjalanan Sophie di dalam novel tersebut. Yang pertama adalah pencarian jati diri. Sophie mencari tahu dari mana asalnya melalui surat yang telah diterima oleh Sophie. Jadi di dalam surat tersebut menceritakan bagaimana Sophie mencari tahu tentang jati dirinya sendiri melalui pertanyaan, siapakah kamu? Awalnya Sophie tidak tahu dan tidak mau mencari tahu karena surat itu dikirimkan kepada Sophie tanpa sepengetahuannya dan Sophie pun tidak tahu siapakah yang mengirimkan surat tersebut. Yang kedua adalah pertanyaan eksistensial. Pertanyaan eksistensial ini muncul ketika Sophie menerima 3 surat dari kantor pos yang menuliskan beberapa pertanyaan yang membuat Sophie bingung dan hampir putus asa untuk mencari tahu kebenaran dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan tersebutlah yang merupakan pertanyaan eksistensial, mulai dari siapakah kamu? Dari mana dunia berasal? Pertanyaan itulah yang memicu Sophie untuk mencari tahu kebenarannya seperti apa dan maksud penulis itu menuliskan surat tersebut dan dikirimkan kepada Sophie itu dengan tujuan apa. Yang ketiga adalah arti kehidupan. Dari surat yang diterima oleh Sophie tersebut memberikan arti kehidupan bagi Sophie, di mana Sophie harus mencari tahu dari manakah ia berasal dan dari manakah dunia itu diciptakan, siapa yang menciptakan dunia, apakah dunia itu hanya sebuah planet angkasa kecil. Yang keempat adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Selanjutnya adalah struktur cerita. Yang pertama ada epistola, yaitu surat-surat yang membangun narasi. Artinya, surat-surat yang membangun narasi ini merupakan surat-surat yang diterima oleh Sophie Amundsen. Dari surat-surat yang diterima oleh Sophie Amundsen mengemukakan berbagai pertanyaan yang kemudian dikembangkan dan menjadi sebuah narasi. Dari pertanyaan itulah muncul pertanyaan-pertanyaan lain yang membuat Sophie semakin berani untuk mencari tahu dari mana dunia berasal, siapakah yang menuliskan surat tersebut, mengapa surat tersebut dikirimkan kepada Sophie, padahal alamat surat yang dituju itu bukanlah Sophie, melainkan Hilde. Selanjutnya adalah teka-teki yang mendorong pemikiran kritis. Dari teka-teki dan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada Sophie tersebut membuat Sophie bertekad untuk berpikir kritis, kira-kira siapakah yang menulis surat tersebut dan alasan utama mengapa surat tersebut dituliskan dan diberikan kepada Sophie, padahal jelas-jelas yang dituliskan di dalam surat tersebut bukanlah nama Sophie, melainkan nama Hilde. Yang ketiga adalah metafora, simbolisme dalam penjelasan konsep. Jadi dari keseluruhan isi novel Dunia Sophie membahas tentang berbagai macam perkembangan filsafat dari zaman ke zaman dan juga bagaimana cara Sophie memulai dirinya untuk belajar filsafat. Pesan moral dari novel Dunia Sophie ini yaitu yang pertama, pentingnya berpikir kritis. Kita diajarkan untuk berpikir kritis melalui cerita-cerita yang telah diterima oleh Sophie, melalui perjalanan hidup yang telah ditempuh oleh Sophie. Yang kedua, selalu bertanya dan merenung. Hal tersebut memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita harus memperbanyak dan memperkuat diri untuk memberikan pertanyaan, karena kita hidup karena ada pertanyaan. Yang ketiga adalah hidup bukan hanya rutinitas, tapi juga pencarian. Itulah beberapa isi dari novel Dunia Sophie yang saya pelajari. Pada dasarnya, novel Dunia Sophie ini menceritakan perjalanan dan juga perkembangan filsafat dari abad ke abad yang awalnya diketahui oleh Sophie dan dipelajari oleh Sophie Amundsen, dibantu oleh Alberto Knox yang merupakan salah satu filsuf misterius. Itu saja penjelasan saya mengenai Dunia Sophie. Sekian dan terima kasih.